Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia, sebelum kita mulai pengajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini, muslimin muslimat, terlebih dahulu kita berkirim Fatihah kepada pengarang kitab At-Tafsirul Wasit yang ditulis oleh Muhammad Said Tontowi bersama dengan kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Qurtubi dengan judul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nafa'anallahu bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihima wa asrarihima wa anwarihima. Dan Fatihah juga layak kita kirimkan kepada guru-guru kita semuanya, para alim ulama yang telah memperjuangkan tegaknya ajaran Islam di bumi Nusantara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura, NTB, dan semuanya. Usulihim wa furu'ihim aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha. Nafa'anallahu bi'ulumihim wa fa'adha alaina min barakatihim wa anwarihim. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Fatihah juga penting untuk kita bacakan buat mereka yang sedang sakit, yang malam ini sedang uzur tidak ikut ngaji. Mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang darahnya lagi naik mudah-mudahan turun, yang asam lambungnya naik mudah-mudahan segera turun, yang asam uratnya kambuh mudah-mudahan segera sembuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang kemarin, kita mulai Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus yang sekarang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi ciri orang yang bertakwa itu, pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu Allah, para malaikat, dan seterusnya. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, ciri orang bertakwa itu adalah yang menegakkan sholat. Ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, mengeluarkan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah dalam bentuk infak, sedekah, zakat, dan seterusnya. Malam ini, wal bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang beriman
terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang sebelum engkau Muhammad. Ini para pelajar Islam yang jeli pasti akan melihat perubahan pola kalimat, perubahan diksi, perubahan struktur kalimat akan terasa. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, itu objeknya ditaruh di belakang. Tapi sampai wa mimma razaqnahum yunfikun, pola kalimatnya mulai berubah, objeknya ditaruh di depan. Nah, baik alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, itu menggunakan, jelas nggak suaranya? Suaranya jelas nggak? Cek. Sudah jelas? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, menggunakan bentuk orang ketiga. Tapi giliran walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ini kalau menggunakan struktur pola kalimat yang sebelumnya, kayak wa mimma razaqnahum yunfikun, mestinya strukturnya walladzina yu'minuna bima anzalna ilaika wa ma anzalna min qablika. Jadi beriman kepada apa yang aku turunkan kepada engkau Muhammad, dan beriman kepada apa kitab suci yang aku turunkan kepada orang sebelum engkau Muhammad. Jadi terjadi iltifat namanya, perubahan bentuk pola kalimat. Ini kalau santri-santri mengerti. Tapi kalau polanya sama, misalnya kalau polanya sama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yunfikuna mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima anzalna ilaika, itu pasti diksinya akan membosankan. Karena itu Al-Quran dengan sangat jeli mengadakan perubahan pada pola struktur kalimat, menurut saya pertama untuk menghindari kejenuhan pada diksi, pada pola kalimatnya. Makanya ada buku judulnya Al-I'jaz Al-Bayani fil Quran, kemukjizatan cara ungkap Al-Quran, itu ada kemukjizatan tersendiri. Ini kalau santri-santri tahu. Walladzina yu'minuna, ada yang membaca walladzina yu'minuna, karena fi'il madhinya itu amana, mestinya yu'minu. Tapi pada fi'il madhinya itu, kalau mengikuti yu'minuna, mestinya a'mana yu'minu. Tapi di sini menggunakan yu'minuna. An-Nakhai, ini bukan nama teman saya dari situ Bondo itu ya, nama seorang ulama. An-Nakhai termasuk Yazid bin Qutaib, membacanya bukan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, tapi membacanya walladzina yu'minuna bima anzala ilaika wa ma anzala min qablika. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau Muhammad. Jadi bima anzala, anzalahullah, anzalahullah wa ma anzalahu min qablika. Bahkan ada bacaan yang disebut dengan qiraa'ah syadza, membacanya bukan unzila tapi unzilla.
Tapi kita tidak mengikuti bacaan yang syaddah, kita mengikuti bacaan yang umum yang ada di dalam Mushaf Utsmani ini. Makanya Quran itu harus ada harokatnya, harus ada syakalnya biar tidak keliru membaca Al-Quranul Karim. Biar tidak keliru. Kata Imam Nawawi, naqtul mushafi wa syakluhu mustahabbun li'annahu siyanatun lahu minal harfi minal lahni wat tahrifi. Memberikan harokat, memberikan syakal, memberikan titik kepada Quran itu disunnahkan untuk menjaga Al-Quran minal lahni wat tahrifi, dari kekeliruan dan dari penyimpangan. Apalagi orang yang tidak tahu baca nahwu, tidak tahu bahasa Arab, jadi makin dibutuhkan ada syakal, ada titik. Kata As-Suyuti, orang yang pertama kali memberikan syakal dan titik itu Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Jadi dilakukan jauh setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, baru ada titik, ada syakal. Makanya para ulama berbeda-beda di dalam menghukumi apakah Quran penting ada syakalnya atau tidak. Kata Ibnu Mujahid, ini ada di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, la yambaghi an la yushakkal illa ma yushkal. Tidak usah dikasih harokat, dikasih syakal Al-Quran itu illa ma yushkal, kecuali pada ayat-ayat tertentu yang terasa sulit, yang terasa iskal. Itu baru dikasih syakal biar tidak keliru. Makanya bacaan Quran kita ini harus bersambung kepada Nabi melalui riwayat ini, qiraah ini, sampai bersambung kepada Nabi, tidak bisa ngarang sendiri. Makanya kalau tadi ada riwayat dari Alqamah An-Nakhai dibacanya Anzala, ya bisa saja dari sudut bacaan. Tapi kalau kita mendapatkan riwayat bacaannya tidak begitu, maka kita tidak boleh untuk membaca bima anzala. Alqamah An-Nakhai itu bukan orang sembarangan. An-Nakhai itu guru dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berguru kepada Alqamah An-Nakhai. Alqamah An-Nakhai berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Nanti Imam Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia punya murid namanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya nyambung. Jadi jarak dari Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah kepada Nabi itu enggak jauh, sangat pendek. Nanti misalnya Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Tapi Imam Malik bin Anas itu bukan sahabat Nabi. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik nanti berguru lagi kepada sahabat Nabi yang di atasnya. Misalnya dia berguru kepada, habis dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, nanti ujungnya kepada Abdullah bin Umar. Jadi itu penting, ada sanad namanya, sanad ilmu. Misalnya kalau di Jawa Timur, orang untuk tembus kepada silsilah sanad ilmunya Kiai Hasyim Asy'ari itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ini berguru kepada ini, berguru kepada ini, berguru kepada ini, baru nyampe kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari berguru kepada Mahfud Termas terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena saya berguru kepada ulama yang besar, itu nyampainya ke Kiai Hasyim Asy'ari itu hanya satu tingkat. Misalnya saya berguru kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai As'ad berguru langsung kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu pendek jalurnya.
Itu pentingnya kita berguru. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Wal muradu biqaulihi ta'ala, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, bima unzila ilaika, sesuatu yang diturunkan kepada engkau Muhammad, Al-Quranul Karimu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran yang dimaksud. Wa innama ubbira anhu bilafdil madhi. Ini yang santri tahu. Unzila itu bentuknya fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjuk pada masa lalu. Wa in kana ba'duhu mutaraqqaban. Padahal ayat-ayat yang lain belum turun, sedang ditunggu untuk turun. Mutarakkaban ay muntadharan, sedang ditunggu, intizar. Taghliban lil mawjudi ala ma lam yujad, untuk memenangkan ayat Quran yang sudah turun atas ayat Al-Quran yang belum turun. Atas Al-Quran yang sudah ada, kan sudah jeda waktunya cukup panjang. Ini surat Al-Baqarah turun di Madinah. Sementara yang ditunjuk itu adalah ayat Al-Quran yang sudah turun di Mekah. Kalau kita ikuti pendapat yang umum, berarti sekitar 14 tahun sebelumnya sudah turun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita ikuti penjelasan lain, misalnya penjelasan Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Rasulullah diangkat menjadi nabi itu memang umur 40. Tapi Al-Quran sebagai wahyu yang turun kepada baginda Nabi baru diterima ketika Nabi umur 43 tahun. Jadi umur 40 sampai umur 43 ada wahyu turun kepada Nabi, tapi bukan Al-Quranul Karim, tapi berupa ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang benar. Itu ada di dalam Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Tapi kita mengikuti pendapat yang umum bahwa Nabi itu mendapatkan wahyunya yang pertama ketika berumur 40 tahun. Jadi yang dimaksud dengan bima unzila ilaika itu adalah tidak ada lain kecuali Al-Quranul Karim. Wal muradu biqaulihi ta'ala, sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala wa ma unzila min qablika, yakni kitab suci yang turun min qablika, sebelum kamu. Yang dimaksud dengan firman Allah kitab suci yang Quran sebelum kamu itu apa? Yaitu al-kutubul ilahiyatu as-sabiqatu allati anzalahallahu ala anbiyaihi ka Musa wa Isa wa Dauda. Yang dimaksud adalah kitab-kitab ketuhanan yang diturunkan sebelumnya, turun kepada para nabi dan rasul seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu yang dimaksud dengan wa ma unzila ilaika. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Ini cocok dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, juga beriman kepada wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, beriman kepada Alkitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu Kanjeng Nabi. Wal kitabil ladzi unzila min qablu, dan kitab suci yang turun
yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 126. Jadi orang beriman di samping beriman kepada Allah dan Rasulnya juga beriman kepada Al-Quran dan kitab yang turun sebelum Al-Quran. Itu kalau agak jeli melihat redaksinya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Nanti para ulama membedakan inzal dengan tanzil. Ada yang menyebut inzal itu adalah turunnya Quran secara sekaligus, yaitu turunnya dari Allah langsung ke Baitul Izzah. Itu disebut dengan inzal, turunnya sekaligus. Makanya di dalam Quran dinyatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di situ menggunakan kata inzal, artinya turun secara sekaligus. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam pada bulan Ramadhan, unzila fihi al-Quran. Nah, sebagian ulama menyatakan itu turun dari Allah langsung ke Baitul Izzah, langit dunia. Tapi itu nggak bisa diverifikasi. Langit dunia itu di mana? Apakah di planet Mars atau Jupiter atau Pluto? Pluto sudah nggak ada, atau yang lain? Nggak bisa diverifikasi. Makanya Asy-Sya'bi menyatakan yang dimaksud dengan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar atau pada bulan Ramadan, itu Al-Quran yang turun pertama kali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nanya tuh, bagaimana dengan bacaan langgam Jawa? Bacaan yang saya jelaskan tadi ya bukan langgam, qiraah. Kalau langgam itu bisa beda-beda. Kalau yang dimaksud dengan bacaan itu ya al-qiraah as-sab'ah, 7 bacaan itu yang dianggap sahih, karena ada yang disebut dengan qiraah syadzah sampai kepada 14 bacaan. Nah, kalau cara melakukannya bisa dengan cara apa saja, asalkan tidak dengan mengubah tajwidnya, mengubah makharijul hurufnya. Bisa dengan cara apa saja, tentu saja dengan jenis langgam yang tidak menyebabkan Al-Quran itu tidak dihargai. Misalnya gimana kalau Quran dilakukan dengan lagu dangdut misalnya, pasti kontroversial itu. Tapi kalau sholawat dilakukan dengan yang lain-lain, mungkin sebagian ulama akan membolehkan. Tapi kalau Al-Quran, pasti sebagian besar akan keberatan. Jadi kita diperintahkan untuk beriman kepada bukan hanya Quran, tapi beriman kepada selain Al-Quran, yaitu kitab suci yang sudah turun sebelumnya. Jadi ada anzala, ada nazzala. Kalau yang dimaksud dengan nazzala itu Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Munajjaman mufarrakan. Jadi berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Kadang Nabi 1 minggu nggak dapat wahyu, pada kala yang lain Nabi deras menerima wahyu. Ketika Nabi sudah mendapatkan beberapa wahyu, tiba-tiba ada masa mungkin 6 bulan tidak ada wahyu turun kepada baginda Nabi. Lalu Nabi diledek oleh orang-orang musyrik Mekah, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka turunlah ayat Al-Quran, "Wadzuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak sedang meninggalkan kamu. Jadi turun dan tidaknya Al-Quran itu di luar kemampuan Kanjeng Nabi. Itu tergantung kepada Allah kapan ayat ini diturunkan dan kapan tidak.
Itu jadi kalau anzala itu turun secara sekaligus, kalau nazzala itu turun secara gradual ya, secara kronologis sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang akan direspon oleh Al-Quran. Jadi kalau kata anzala di dalam Quran pasti maknanya sekaligus diturunkan oleh Allah. Tapi yang menarik di dalam Quran misalnya ada kata-kata wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Aku turunkan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau kita diskusi dengan ahli perkerisan, kita akan menemui penjelasan menurut mereka besi itu tidak diciptakan, keris itu diturunkan, bukan diciptakan. Tapi di ayat yang lain Allah juga menggunakan kata anzala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan di dalam hatinya orang-orang yang beriman, menggunakan kata anzala. Wal imanu bima unzila 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yastalzimu al-imana birisalatihi. Beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Kanjeng Nabi punya efek beriman juga terhadap risalah kenabian, terhadap ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Ini kan Quran dari Allah, kita harus percaya bahwa Quran itu turun dari Allah, disampaikan kepada Nabi, maka konsekuensinya kita juga harus beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nah, ajaran atau yang dimaksud dengan syariat Islam itu tentu bukan hanya Al-Quranul Karim, tapi juga menyangkut tafsir Nabi terhadap Al-Quran. Kan tidak seluruh hal ini jelas di dalam Quran. Kemarin kita cerita tata cara sholat, barang-barang yang wajib dizakati itu tidak lengkap ada di dalam Quran, tapi ada di dalam hadis. Wa yastawjibul amala bima tadhammanathu syari'atuhu. Beriman kepada yang diturunkan Allah kepada Nabi punya konsekuensi harus beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, dan juga punya konsekuensi mengamalkan apa yang ada di dalam syariat Kanjeng Nabi. Kita ini semuanya kan umatnya Kanjeng Nabi, maka kita diwajibkan untuk mengamalkan syariatnya Nabi. Nah, syariatnya Nabi itu ada yang merupakan kelanjutan dari syariat Nabi-Nabi sebelumnya, itu banyak tuh. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, kita akan menemukan penjelasan inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza ay inna hadzal Qur'an, makna dari Al-Qur'an ini lafis suhufil ula sudah ada di dalam lembaran-lembaran sahifah-sahifah kitab suci sebelumnya, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu sebabnya Tabaq-Tabai di dalam tafsir Al-Mizan menyatakan syariatnya Kanjeng Nabi ini adalah majmu'atu wasayallah, kompilasi dari wasiat-wasiat Allah linuhin untuk Nabi Nuh, untuk Nabi Musa, untuk Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan nabi-nabi yang membawa syariat. Karena ada nabi yang tidak membawa syariat, misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak membawa syariat. Nabi Yusuf itu tidak membawa syariat. Nabi Lut misalnya tidak membawa syariat. Yang membawa syariat ia Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bahkan ada yang menyebut Nabi Isa itu tidak membawa syariat. Karena kalau kita baca di dalam Injil, menurut penjelasan Al-Qasimi, di dalam Injil itu tidak ada yang disebut dengan hukum. Yang ada di dalam Injil itu adalah amsal, perumpamaan-perumpamaan, mawa'idh,
peringatan-peringatan, mau'idhah, tidak ada hukum. Yang ada tamsil seperti khutbah Yesus di atas bukit itu mawa'idh ya. Nasihat. Udah jelas suaranya? Mas Uli kurang jelas. Di Bekasi Mas Uli kurang jelas. Oke. Apa yang dimaksud dengan berguru dalam bacaan Quran? Misal ngaji tidak langsung kepada guru sampai hatam 30 juz. Nah, artinya kita ini, teman saya ini, Kiai Syekhul Hadi Al-Ghamdi Bondowoso. Kalau ini sudah berguru 30 juz ini, teman saya ini. Berguru kepada ketua kamarnya di pondok, ketua kamarnya berguru kepada ustadznya berguru lagi melalui jalur Syekh Dhafir Munawar terus sampai kepada Rasulullah. Artinya bacaan yang kita baca dari Al-Quranul Karim ini harus ada yang mempertanggungjawabkan, tidak boleh keliru. Jadi syariat tadi ada syariat yang universal. Artinya syariat itu tidak mengalami perubahan. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, syariat itu tetap tak berubah. Seperti syariat yang disebut birrul walidain, syariat untuk menghormati orang tua. Al-wafa'u bil ahdi, syariat untuk menepati janji, itu universal. Mau umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, seluruhnya memiliki syariat yang universal ini. Nanti ada syariat yang partikular. Yang partikular itu bisa berubah tuh, mengikuti perubahan ruang dan waktu. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ini, nanti ada salah satu ayat yang menjelaskan salah satu bentuk penebusan dosa umatnya Nabi Musa itu dengan cara bunuh diri. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla faqtulu anfusakum. Ada kata-kata faqtulu anfusakum. Tapi kan syariat ini dihapus, sudah tidak boleh bunuh diri dengan alasan apapun. Makanya jihad dengan cara bunuh diri itu tidak dibenarkan. Kok dirinya membunuh dirinya itu nggak boleh. Tapi kalau pihak musuh yang membunuh, itu baru dalam kategori syahid fid dunya wal akhirah. Nah, bunuh diri nggak boleh dengan alasan apapun. Wa ijabul amali bima tadhammanahu al-Qur'anu alladhi anzalahu Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baqin ala itlaqihi. Wajibnya mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim yang turun kepada baginda Nabi itu baqin ala itlaqihi, itu mutlak tuh, berlaku selamanya. Selama kita terikat di dalam syahadat, maka kita wajib untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran, terutama yang masuk ke dalam kategori ma'lumun minad dini bid-darurah. Kalau detailnya apa isi Al-Quran, itu memang fardu kifayah hukumnya. Tapi kalau secara global, itu fardu ain umat Islam harus mempercayai Quran itu adalah isi dari syariat yang dibawa baginda Nabi. Tapi detail-detailnya apakah ini lafaz am, ini lafaz khas, apakah ini ijtihadi atau tidak, dan seterusnya, itu biar menjadi bagian dari penjelasan para alim ulama. Yang bukan ulama nggak usah ikut-ikutan. Yang ulama saja yang bisa menjelaskan mengenai makna dan kandungan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk diketahui, tapi juga untuk diamalkan. Kalau Quran menyatakan tidak boleh bunuh diri, maka kita tidak boleh melakukan bunuh diri. Dengan alasan jihad sekalipun tidak boleh, karena jihad diri itu ya bukan jihad. Sebagian ulama menyatakan
Annal jihad al-yaum laisa an namuta fi sabilillah walakin an nahya fi sabilillah. Jihad hari ini bukan untuk mati di jalan Allah, tapi untuk hidup di jalan Allah. Karena kalau orang itu sudah hidup di jalan Allah, insya Allah matinya di jalan Allah. Banyak orang yang hidupnya tidak di jalan Allah, tiba-tiba ingin mati di jalan Allah dengan cara bunuh diri, itu tidak dibenarkan. Amal kutubus samawiyatu fayakfi, jangan lupa habis amma itu pasti ada fa. Jadi amma ba'du faya ayyuhal hadirunal kiram. Amal kutubus samawiyatu sabiqatu fayakfi. Kalau di dalam Alfiyah yang masih ingat, amma kamah mayaku min syai'in wafa litilwi tilwiha wujuban ulifa. Amma itu singkatan dari amma yaku min syai'in. Amal kutubus samawiyatus sabiqah, kitab-kitab suci yang sudah ada sebelumnya, sebelum Al-Quran itu, fayakfi al-imanu bi annaha kanat suwahyan wa hidayatan. Cukup kita mengimani secara global bahwa kitab yang sebelum Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah dan merupakan sumber hidayah dari Allah. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Di dalam kitab Taurat itu ada cahaya, ada petunjuk dari Allah. Nah, karena sebagian besar orang Islam tidak membaca Taurat, tidak membaca Injil, apalagi Zabur, maka kita cukup beriman secara global bahwa itu adalah kitab wahyu, itu adalah kitab petunjuk. Jadi yang menyuruh kita percaya kepada kitab Taurat dan kepada kitab Injil itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Allah. Makanya kata para ulama, mulai dari dzalikal kitabu la raiba fi sampai dengan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu kalam khabari, kalimat yang isinya adalah informasi, kalimat yang informatif sifatnya, tapi maknanya insya'i, imperatif, perintah untuk beriman kepada yang gaib, perintah untuk mendirikan salat, perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk beriman kepada Al-Quran dan kitab suci sebelumnya. Jadi kalam khabari bimakna insya'i. Waqad tadhammana al-Qur'anul Karimu mashtamalat alaihi hadhil kutubu min hidayatin. Al-Quran ini sebenarnya sudah mengandung petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi petunjuk etis yang ada di dalam Quran itu sudah ada di dalam kitab suci sebelumnya. Di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil sudah ada sebelumnya. Wa asbaha binuzulihi muhaiminan 'alaiha, maka kehadiran Quran itu berfungsi sebagai penopang kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang ahli kitab, aminu bima nazzalna musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai orang ahli kitab, berimanlah kamu terhadap apa yang diturunkan Allah kepadaku, karena Al-Quran itu berfungsi musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan kitab suci sebelumnya. Kalau kita baca perjanjian baru kan ada pernyataan Yesus tuh, aku datang bukan untuk menghapus kitab Taurat tapi untuk menggenapinya, musaddiqan, jadi membenarkan yang ada sebelumnya. Kalau begitu, kitab-kitab suci ini adalah sama ajarannya, yaitu ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah. Nggak ada nabi yang tidak mengajarkan ajaran tauhid. Seluruhnya mengajarkan sholat, seluruhnya mengajarkan zakat, tapi tata cara sholatnya berbeda satu dengan yang lain. Jadi untuk menopang kitab-kitab suci sebelumnya, qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'.
Aku turunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan. Jadi Quran berfungsi sebagai mubayyin terhadap apa yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Makanya kalau Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah di dalam Quran, kul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan Muhammad, aku bukanlah yang pertama dari rasul-rasul Allah. Karena sebelumnya sudah ada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan di dalam Quran ada ayat yang menyuruh Nabi untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti saja Muhammad itu millata Ibrahim hanifa, yaitu tradisi Nabi Ibrahim. Tapi oleh kita yang diambil satu, yaitu tradisi berkhitan bagi anak laki-laki. Itu millata Ibrahim hanifa. Nah, kitab suci Sahifah yang turun kepada Nabi Ibrahim itu isinya juga amsal, nasihat-nasihat, mawaid, perumpamaan-perumpamaan. Jadi Quran ini berfungsi sebagai tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, termasuk sesuatu yang sudah ada sebelum Al-Quranul Karim. Wasara minal muhattami ala kulli aqilin an ya'mala bima ja'a bihil Qur'anu min tawjihatin. Maka pasti orang berakal, muhattam itu pasti bagi orang berakal, an ya'mala, mengamalkan, bima, akan sesuatu, ja'a, yang datang, bihi, dengan membawa ma itu, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an, bima ja'a bihil Qur'anu min taujihatin. Jadi orang berakal pasti ingin mengamalkan Al-Quranul Karim. Kan Quran yang menyuruh menegakkan keadilan. Yang adilu huwa aqrabu littaqwa. Itu perintah untuk menegakkan keadilan. Perintah untuk menegakkan kesetaraan. Kesetaraan itu ajaran Quran, musawah, kesetaraan. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan orang berdasarkan golongan darah. Ini bangsa yang terpilih misalnya. Ini bukan yang terpilih, tidak ada. Yang membedakan adalah takwa, kualitas dari seseorang itu. Wa quddimal imanu bima unzila alaihi alal imani bima unzila alladhina min qablihi. Kenapa beriman kepada Al-Quran didahulukan dari beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran? Ma'annat tertiba yaqtadhi al-aqsa, padahal secara kronologis mestinya beriman dulu kepada kitab suci sebelum Quran, karena memang hadir lebih dulu, baru kemudian beriman kepada Al-Quran. Kenapa beriman kepada Al-Quran disebut terlebih dahulu? Haus juga ya. Lianna imanahum biman qablahu, karena beriman kepada orang sebelum Nabi, la qimata lahu, tidak ada artinya, illa idza amanu bi Muhammadin, kecuali beriman kepada Nabi Muhammad. Kan tidak bisa kita lompat langsung beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Karena kita tahu informasi mengenai Nabi Musa dan Nabi Isa itu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beriman kepada kanjeng Nabi, beriman kepada Quran disebut terlebih dahulu, baru kemudian beriman kepada Nabi sebelumnya, baru kemudian beriman kepada kitab suci sebelumnya, karena pengetahuan kita mengenai peristiwa yang terjadi sebelumnya itu melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak kita kan tidak mungkin langsung tahu mengenai Nabi kan. Ada ulama yang mengantarkan sehingga kita tahu mengenai Quran, tahu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba beriman kepada Nabi kalau kita tidak pernah mendengar informasi mengenai Nabi. Maka kita mendengar informasi
dari guru kita dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus sampai kepada Kanjeng Nabi. Jadi nggak bisa kita lompat langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Nggak bisa langsung cerita mengenai siapa misalnya Syekh Mahfud Termas yang mengarang kitab Manhaj Dzawin Nadhar. Kan ada orang yang menyampaikan buku itu, ada orang yang mengajarkan buku itu, ada orang yang membaca buku itu. Baru kita tahu ada Syekh Mahfud Termas. Itu pentingnya sanad ya. Pentingnya berguru. Kalau bergurunya lewat Google ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau ngaji secara online ini kan live. Jadi siapa yang ikut ngaji secara live begini ini, dia akan punya hubungan nasab keilmuan. Walam yakul wa yu'minuna bima unzila min qablika bitakriri yu'minuna lil isy'ari bi annal imana bihi wa bihim wahid la taghayyura fihi wa in ta'addada muta'allaquhu. Kenapa Allah tidak mengulang-ulang kata yu'minuna? Maksudnya gini, kenapa tidak bunyi ayatnya begini? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa yu'minuna bima unzila min qablika. Kenapa enggak begitu? Kata Said Tantawi, lil isy'ari, untuk menunjukkan bi annal imana bihi wa bihim wahid, karena beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran, wahidun itu satu. La taghayyura fihi, tidak ada perbedaan, wa in ta'addada muta'allaquhu, sekalipun beraneka ragam cara untuk sampai ke situ. Melalui nabi ini, melalui nabi ini, melalui orang ini dan orang itu. Itu yang dimaksud kenapa tidak diulang-ulang menggunakan kata yu'minuna. Di samping juga biar ringkas ya, tidak berulang-ulang. Karena salah satu keistimewaan dari Quran ini bersifat ijaz, tidak itnab. Ringkas, kemudian tidak panjang, diksinya berubah-ubah biar tidak membosankan. Itu yang ngerti ilmu balaghah akan tahu apa bedanya kul innal huda hudallah. Di ayat yang lain dinyatakan kul inna hudallahi huwal huda. Itu yang ngerti ilmu balaghah akan tahu bedanya. Jadi kenapa yu'minuna tidak diulang-ulang dua kali? Wa yara ba'dul ulama'i, sebagian ulama berpendapat, annal murada minal ayatil karimati, bahwa yang dimaksud dengan ayat yang di atas tadi itu ahlul kitabi alladzina amanu bil kutubis samawiyati allati nazalat qablal Qur'an atau nuzilat qablal Qur'an. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab suci sebelum Al-Quran, itu adalah orang-orang ahli kitab yang sudah masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam ya. Coba saya cek di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan bacaan langgam Jawa sudah ya? Oke. Al-muradu mu'minu ahlil kitabi, yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu adalah orang-orang ahli kitab. Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam itu? Huwa Abdullah bin Salam bin Harith, yang disebut dengan Abu Yusuf, min dzurriyyati Yusuf alaihi salam, dari anak keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena Yahudiyan fa aslama, dia dulu beragama Yahudi kemudian masuk Islam.
Rasulullah al-Madinata, setelah Rasulullah datang ke Madinah, tabayyanat wajhuhu, kok mukanya kelihatan beda dengan yang lain. Kemudian aku tahu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Wajahnya ini bukan wajah pembohong ini Nabi. Ini perjumpaan pertama kali Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam itu yang disebut dengan ahli kitab. Ini ada di dalam kitab Al-Isabah ya. Fi Antamyizis Sahabah. Thumma lamma nazzala al-Qur'anu ala Nabi Muhammadin, atau lamma nuzzila al-Qur'anu ala Nabi Muhammadin, ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'arafu annahu al-haqqu, dan mereka tahu bahwa itu adalah benar dari Allah, amanu bihi aidan, mereka beriman kepada Quran juga, di samping beriman kepada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil sebelumnya. Fasara lakum ajrani, maka mereka memiliki dua pahala. Kama ja'a fil hadits syarif, seperti halnya di dalam hadis alladzi thabata fis sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marrataini yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok orang yang akan dikasih 2 pahala oleh Allah pada hari kiamat. Pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi. Kata Nabi, orang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku. Jadi beriman kepada Nabi Musa, beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti salah satu korban dalam perang Uhud itu orang Yahudi bernama Mukhayrik. Ini beragama Yahudi. Sebelum berangkat perang, Mukhayrik sudah berwasiat agar seluruh hartanya diberikan untuk kepentingan Islam. Setelah Mukhayrik meninggal dunia dalam peristiwa perang Uhud, maka Nabi bersabda, ini ada di dalam As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Rasulullah bersabda, Mukhayrik khairul Yahud. Mukhayrik adalah sebaik-baik orang Yahudi. Jadi beriman kepada nabinya, lalu beriman kepada kanjeng Nabi, itu dapat 2 pahala. Warajulun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi, seorang budak laki-laki yang memenuhi hak Allah dan memenuhi hak majikannya, itu juga dapat 2 pahala. Warajulun addaba jariyatahu, dan laki-laki yang mendidik budak perempuannya, fa'ahsana ta'dibaha, memperbaiki akhlaknya, thumma a'taqaha, kemudian memerdekakannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan thumma tazawwajaha, setelah dimerdekakan lalu dinikahkan, maka dia di akhirat nanti mendapatkan 2 pahala. Jadi pahala karena mendidik, pahala karena memerdekakan budak perempuannya. Kenapa begitu? Karena budak perempuan, sudah budak perempuan lagi, itu penderitaannya pasti berbeda. Makanya seorang majikan yang mendidik budak perempuannya lalu memerdekakannya, apalagi mengawinkannya, maka dia di akhirat nanti akan mendapatkan 2 pahala. Karena simbol ketertindasan pada zaman dulu itu adalah pada budak perempuan. Makanya kalau ada pelanggaran di dalam Islam misalnya, salah satu sanksi hukumnya tahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan budak perempuan yang beriman. Itu untuk mengadvokasi kelompok perempuan yang rentan mengalami ketidakadilan. Udah jam 9 ya, nggak terasa. Ini kita baru selesai membaca tafsirnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa membahas wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Ini baru malam ini saya agak lengkap membaca teksnya karena teksnya sudah tadi siang saya kirimkan, sehingga teman-teman yang ikut menyimak pengajian malam ini bisa langsung mengecek bacaannya sesuai dengan teks yang dikirimkan. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Tapi katanya ternyata PDF-nya yang 15 juz itu sudah ada, jadi tinggal dicari saja PDF At-Tafsirul Wasit yang 15 jilid itu. Tapi saya tidak berani mengedarkan sendiri apakah itu sudah ada copyright-nya atau tidak, sudah diikhlaskan oleh muallifnya atau keluarganya untuk diedarkan atau tidak. Cari aja sendiri untuk membantu pengajian Tafsir Al-Wasit ini biar berjalan lancar. Kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit pada bacaannya, memang saya cenderung mengartikannya secara bebas biar yang tidak terlalu mengerti ilmu gramatika bahasa Arab itu bisa mengetahui, bisa mengerti secara umum apa yang dimaksud oleh teks ini. Tentu yang sudah alim tinggal diverifikasi sendiri, tinggal dicek sendiri, yang salah-salah diperbaiki sendiri. Ini kalau beli memang butuh modal ya. At-Tafsirul Wasit lil Qur'anil Karim 15 jilid ini kalau beli lumayan mahal. Nah saya beli mungkin hampir 3 juta ya kalau beli. Tapi kalau sudah ada PDF-nya mungkin bagus juga mengaji melalui PDF-nya. Insya Allah kalau PDF-nya diikhlaskan, barakahnya juga ada. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya membahas wabil akhirati hum yuqinun. Mudah-mudahan pengajian malam ini ada barakahnya, ada manfaatnya. Kita di bulan puasa ini mengaji Al-Quran dalam bentuk mengkaji Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.